Namaku tak penting. Yang penting adalah langkah pertama yang kuambil hari itu. Tanpa alasan, tanpa peta, dan tanpa berpamitan pada siapapun. Aku hanya tahu satu hal saat matahari pagi mencium punggungku dengan cahaya hangatnya. Aku tak bisa tinggal lebih lama di kota ini. Ada suara yang memanggil dari dalam tanah, dari celah di antara batu-batu, dari bisikan angin yang terdengar seperti tawa anak kecil, atau ratapan orang mati. Aku membawa tas kecil berisi sehelai jaket, buku catatan kosong, dan sebuah apel hijau. Dan seekor anjing kecil berwarna hitam yang tak pernah kuajak, tapi terus mengikutiku sejak 3 malam lalu. Dia tidak menggonggong, tidak menjilat tanganku, hanya menatapku seolah tahu kemana aku akan pergi lebih dulu dariku sendiri. Aku menuruni jalan setapak menuju Bukit Tua, yang katanya pernah dipakai sebagai tempat pengorbanan di masa lalu. Orang-orang menyebutnya Bukit Jurang, tapi tak ada peta yang mencantumkannya. Hanya mereka yang diperbolehkan yang bisa menemukannya, kata seorang lelaki tua mabuk yang kutemui di stasiun. Aneh, betapa mudahnya aku mempercayai kata orang asing, ketika aku sendiri telah menjadi asing bagi hidupku sendiri. Aku tidak merasa takut, justru sebaliknya. Langkahku ringan, seakan setiap jengkal tanah menyambut telapak kakiku dengan keheningan yang tulus. Tapi seekor burung mati di tengah jalan membuatku berhenti. Matanya masih terbuka, paruhnya patah, dan di bawah tubuhnya yang kecil ada kartu tarot tua, The Fool. Aku memungutnya. Dan saat itulah aku mendengar suara. Lirih, dekat. Kau telah memulai, maka bersiaplah kehilangan nama, waktu, dan dunia. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan anjing kecil itu kini berdiri menghadapku. Ekornya kaku. Matanya, ya Tuhan matanya, bukan mata binatang. Ada sesuatu yang menatap balik dari sana. Sesuatu yang tahu. Langit perlahan berubah warna. Udara menjadi berat. Dan aku sadar. Aku belum melangkah masuk ke dalam dunia asing. Aku sedang menciptakannya. Orang bilang warisan adalah hadiah dari masa lalu. Tapi yang kuterima dari ayahku bukanlah rumah, tanah, atau uang. Hanya sebuah meja tua yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya. Berat bukan karena kayunya, tapi karena sejarah yang menempel padanya seperti darah kering di bawah kuku. Aku tidak pernah dekat dengan ayahku. Seorang pesulap keliling yang pensiun dalam senyap, menghabiskan sisa hidupnya membaca buku-buku usang dan menulis di buku catatan yang isinya hanya bisa dibaca jika kau tahu cara membalikan cermin. Setelah kematiannya, aku kembali ke rumah masa kecil kami. Rumah yang terasa lebih kecil daripada ingatanku, tapi lebih berat dari yang bisa kupikul. Meja itu berdiri di tengah ruang bawah tanah. Sebuah meja sulap antik dengan laci-laci rahasia, celah tersembunyi, dan ukiran simbol-simbol yang tak pernah dia jelaskan padaku, tapi selalu dia sentuh setiap kali hendak melakukan pertunjukan. Di atas meja itu, kutemukan 4 benda. Sebuah pedang miniatur dari perak tua, sebuah tongkat kayu yang mengeluarkan percikan saat disentuh, sebuah piala kecil berisi cairan yang terus berputar tanpa henti, dan sebuah koin emas yang menolak untuk tetap di tempatnya. Simbol 4 elemen. Aku tahu itu dari tarot. Ayah pernah bilang, semua sulap adalah ilusi, kecuali yang kamu warisi. Malam pertama aku mencoba menyentuh meja itu, listrik rumah padam. Dan dari sudut ruangan, aku melihat bayangan seseorang berdiri. Bukan ayahku. Terlalu tinggi, terlalu diam. Tapi tangannya memainkan sesuatu. Gerakan familiar, seperti mengeluarkan kelinci dari topi yang tak ada. Aku menyalakan lilin. Bayangan itu menghilang. Tapi salah satu laci meja terbuka sendiri. Isinya sebuah foto.
aku di usia 9 tahun. Tapi dalam foto itu, aku sedang berdiri di atas panggung mengenakan jas Arya dengan tangan terangkat dan penonton yang bertepuk tangan. Aku tak pernah mengalami ini. Atau sudah ya? Besoknya aku membuka semua buku catatan ayah. Kata-kata yang tadinya kosong kini mulai terisi perlahan, halaman demi halaman menulis sendiri, seolah meja itu mengingatkan dirinya siapa pemiliknya sekarang. Aku mulai mencoba satu persatu alat di atas meja. Tongkatnya bisa memindahkan benda dari satu sisi ruangan ke sisi ruangan lain. Piala itu, saat ku minum airnya, aku bisa melihat kembali satu kejadian dari masa lalu. Tapi setiap kali aku melihat, satu kenangan lain menghilang. Aku tak bisa berhenti. Seperti panggung yang tak punya tirai penutup. Kau bukan pesulap, kau alatnya. Kalimat itu muncul di kaca jendela suatu pagi, tertulis dari sisi dalam. Aku tinggal sendiri. Sekarang, setiap malam meja itu mengajari aku trik baru. Tapi aku mulai kehilangan sesuatu. Namaku, bayanganku, bahkan anjing hitam itu yang dulu mengikutiku sejak Bukit Jurang, sekarang duduk di sudut ruangan dan menatapku, seolah aku sedang melakukan pertunjukan terakhirku. Dan penonton menunggu klimaksnya. Kapan sang pesulap akan menghilang? Aku menyewa kamar di lantai paling atas sebuah rumah kos tua, yang bangunannya miring sedikit ke kiri, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berdiri dengan beban di satu sisi hati. Ibu pemilik kos bilang, kamar itu paling sunyi, cocok untuk orang yang tidak suka diganggu. Aku menyukainya sejak pertama. Langit-langitnya tinggi. Jendela besar menghadap ke menara gereja yang jamnya sudah mati bertahun-tahun. Tapi yang paling mencolok adalah tirai putih besar di ujung ruangan, menutupi dinding dari lantai sampai langit-langit. Aku mengira itu hanya dekorasi. Sampai malam ketiga, saat aku mendengar suara dari balik tirai. Bukan suara keras, hanya seperti gumaman. Kadang tawa lembut, kadang lantunan doa dalam bahasa yang tak ku mengerti. Tapi selalu saat aku hampir tertidur, saat pikiranku belum sepenuhnya milik dunia atau mimpi. Aku tak pernah berani membukanya. Bahkan saat siang, tirai itu memancarkan hawa dingin, seolah di baliknya bukan dinding, tapi sesuatu yang belum seharusnya disentuh. Pada malam keempat, aku menulis di buku catatan. Ada perempuan di balik tirai itu. Ia tahu siapa aku sebelum aku lahir. Sejak menulis itu, aku tidak bisa berhenti bermimpi tentang sebuah lorong panjang berisi cermin. Setiap malam, aku berjalan menyusuri lorong itu. Dan setiap cermin memperlihatkan versi diriku yang berbeda. Tapi satu kesamaan, mereka semua menatap ke arah yang sama. Tirai putih. Aku mencoba mengabaikannya, tapi tubuhku mulai bereaksi. Aku mulai bangun dengan tangan yang tak ku mengerti tulisannya. Kata-kata seperti mantra, simbol-simbol bulan, air, dan 2 tiang. Dan selalu ada satu kalimat yang sama muncul di dinding cermin kamar mandiku setiap pagi. Tanyakan padanya apa yang kamu lupakan. Suatu malam, aku memutuskan mendekati tirai. Tidak untuk membukanya, belum. Hanya berdiri di depannya. Tapi tirai itu bergerak, seolah bernafas. Dan samar, aku melihat bayangan seseorang duduk bersila di belakangnya, memegang sebuah buku besar yang terbuka ke arahku. Saat itu anjing hitam dari cerita sebelumnya muncul di balik pintu. Entah bagaimana dia bisa naik ke loteng tanpa suara. Dia hanya duduk, menatap tirai, lalu menoleh ke arahku, matanya penuh peringatan. Aku menyentuh tirai. Ujung jariku membeku, dan suara itu datang untuk pertama kalinya jelas. Jika kau membuka aku, kau tak akan bisa menutupku lagi. Sejak malam itu tirai mulai berubah. Setiap hari bertambah motif baru. Bulan sabit, bintang 7 sisi, dan simbol air yang mengalir ke atas.
Aku belum membuka tirai itu, tapi setiap malam aku semakin yakin bahwa perempuan di balik tirai bukan orang asing. Dia, aku, atau aku yang belum jadi. Orang-orang bilang tanah tak bisa bicara. Tapi aku pernah bekerja di sebuah pemandian jenazah. Dan di sana aku belajar, tanah bukan hanya bicara. Ia bisa mengandung, menumbuhkan, dan melahirkan. Aku bertugas memandikan tubuh-tubuh yang telah meninggal. Pekerjaan yang diwariskan ibuku dan ibunya sebelum itu. Kami adalah tangan-tangan yang membersihkan sebelum kembali ke debu. Di tempat kami ada keyakinan bahwa orang mati harus disejukkan sebelum benar-benar pergi, agar tak kembali menuntut sesuatu. Pada musim kemarau yang terlalu panjang, jenazah itu datang. Seorang perempuan muda, tak dikenal, ditemukan terkubur di ladang kosong dengan tubuh yang tetap utuh seolah baru mati semalam. Wajahnya tenang, rambutnya panjang menjulur seperti akar, dan di telinganya menempel butiran tanah seperti mutiara. Yang aneh, ketika air mengenai kulitnya, terdengar bunyi mendesah, lembut, halus, nyaris seperti dengkuran bayi. Aku mengira itu hanya ilusi, tapi kemudian dia tersenyum. Hanya sekejap. Seketika, kamar pemandian menjadi sunyi. Bahkan suara air pun tak terdengar. Aku berhenti, tapi tanganku tak bisa lepas darinya. Seolah tubuhnya memanggil sesuatu dalam tubuhku. Aku merasa hangat. Bukan takut, tapi seperti pulang. Setelah itu, aku mulai bermimpi. Mimpi tentang ladang-ladang yang tak kutanam, tapi menghasilkan. Mimpi tentang perutku sendiri yang membesar meski aku tidak pernah disentuh lelaki manapun. Mimpi tentang anak-anak tanpa wajah yang berlari di antara pohon-pohon yang tumbuh dari pusara. Dan setiap pagi, di luar jendela, bunga liar baru selalu tumbuh. Bentuknya aneh, warnanya tidak pernah sama. Mereka hanya bertahan sehari. Ibuku bilang, kalau perempuan subur, tak semua yang dia lahirkan harus manusia. Malam ke-13 setelah jenazah itu dimandikan, tanah di belakang rumah retak. Dan dari sana keluar sesuatu. Kecil, basah, menangis. Tapi bukan bayi. Itu aku, versi kecilku. Tidak sempurna. Tapi memakai gaun kecil berinda putih yang dulu pernah kupakai sebelum ibuku menguburnya bersama bonekaku. Saat aku sakit demam tinggi di usia 7 tahun. Aku tak tahu siapa yang menanamkannya. Aku tak ingat pernah mati. Tapi dia, anak itu, menatapku dengan mata yang sama persis dan berkata dengan suara yang terlalu dewasa. Kau bukan pewaris tanah ini. Kau hanya yang dilahirkan ulang untuk menggenapi sesuatu yang tak selesai. Sekarang aku tak bekerja lagi. Pemandian itu kosong. Tapi tanahnya hidup. Setiap malam aku duduk di atas tanah lembab yang hangat dan merasa sesuatu bergerak di bawahku. Sesuatu yang bertumbuh, mendesak dari dalam bumi seperti rahim yang tak kehabisan anak. Aku menunggu. Bukan karena aku penasaran, tapi karena aku tahu giliran siapa selanjutnya. Aku membunuh seseorang untuk mendapatkan kursi itu. Tidak secara langsung. Aku hanya menandatangani dokumen, menghapus nama, memindahkan hak, dan membuat seseorang tidak ada di catatan sipil. Tapi saat tubuhnya ditemukan tergantung di taman kota, aku tahu akulah yang duduk di belakang tali itu. Kursi itu, tahta itu, berada di ruang rapat gedung tua yang dingin dan luas. Terbuat dari batu hitam yang tidak bisa dipindahkan, bahkan oleh alat berat. Dulu milik penjajah, kata salah satu staf.
Tapi sepertinya kursi itu selalu memilih siapa yang boleh duduk. Sejak hari aku mendudukinya, aku mulai bermimpi. Dalam mimpiku, aku duduk di atas gunung tulang. Di bawahku, ribuan orang tunduk dengan wajah tertutup kain. Mereka tidak bersuara, tapi aku tahu mereka menyumpahiku dengan diam. Aku mencoba menolak kekuasaan itu, tapi tanganku selalu kembali menandatangani, menyetujui, memutuskan. Setiap keputusan terasa seperti palu godam ke batu nisan seseorang. Dan ya, aku mulai melihat batu nisan muncul di sekitar rumahku. Bertuliskan nama-nama yang tak kukenal, tapi merasa familiar. Di balik kursi itu, ada dinding batu dengan retakan seperti peta. Semakin lama aku menjabat, retakan itu melebar. Dan dari celahnya, sesuatu mengintip. Mata merah, jari-jari kasar, dan napas panjang, seperti tiupan angin dari liang kubur. Aku bertanya pada sekretarisku, apakah ia mendengar suara dari dinding? Ia hanya berkata, "Tuan, semua pemimpin mendengar sesuatu saat terlalu lama berkuasa, tapi tak semua mengakuinya." Lalu satu malam, aku mencoba tidak datang ke kantor, tapi kursi itu muncul di ruang tamu rumahku. Malam berikutnya, di kamar tidur. Malam ketiga di dalam mimpiku. Tapi saat aku bangun, bokongku masih terasa dingin, seolah benar-benar duduk di atas batu. Sekarang aku tahu, tahta ini tidak memberi kuasa. Ia menagihnya dengan darah, dengan waktu, dengan kewarasan. Kemarin, anjing hitam itu datang lagi. Ia menatap kursi batu itu dan mulai menggonggong untuk pertama kalinya. Sejak aku melihatnya, gonggongannya tidak lantang, tapi dalam dan serak, seperti suara dari kedalaman. Ia tahu waktuku hampir habis, tapi aku tidak bisa bangkit dari kursi ini. Kakiku tidak mau bergerak. Batu telah merambat ke pahaku. Tanganku mulai mengeras. Dan dinding di belakangku kini retakannya membentuk wajah yang sangat mirip denganku. Tapi ia tersenyum. Aku tiba di biara tua pada sore yang nyaris padam. Ketika kabut mulai melingkari jendela seperti jari-jari lembut yang mencakar dari luar. Biara itu nyaris kosong. Hanya dihuni oleh seorang pastor tua yang menyambutku dengan suara serak dan mata yang menyipit curiga. "Aku tidak menerima tamu," katanya. "Tapi aku butuh seseorang yang tahu membaca." Ternyata dia kehilangan sebuah kitab. Kitab tua yang katanya tidak tercatat dalam katalog gereja. Tak pernah dicetak ulang. Dan menurutnya ditulis sendiri oleh para nabi yang tidak pernah disahkan oleh siapapun. "Aku tak ingat kapan aku terakhir membacanya," katanya. "Tapi sejak hilang, doa-doaku tak pernah dijawab lagi." Dia memintaku membantu mencari di ruang bawah tanah. Di sana aku menemukan rak-rak penuh buku dengan judul-judul yang ditulis dalam bahasa yang bahkan alfabetnya terasa asing. Satu buku menarik perhatianku. Tidak berjudul, tapi terasa hangat saat disentuh. Malam itu, saat hujan turun tanpa suara, aku membacanya. Bukan kata-kata yang muncul, tapi gambar, simbol, adegan, wajah-wajah yang tersenyum terlalu lebar, dan suara dalam kepala yang membaca untukku. Bukan dengan suara manusia, tapi seperti nyanyian kuno yang diputar terbalik. Sejak malam itu, pastor tua itu berubah. Doanya kini terdengar seperti percakapan. Ia tidak lagi berbicara kepada Tuhan, tapi kepada sesuatu yang menjawab. Dinding biara mulai dipenuhi lukisan baru yang muncul entah dari mana.
lingkaran terbakar, mata tanpa kelopak, manusia tanpa mulut yang menulis di udara, dan satu kalimat yang muncul berulang-ulang di setiap pojok ruangan. Tradisi bukan warisan, ia adalah perjanjian darah. Suatu malam, aku menemukan pastor itu berdiri di tengah kapel menghadap altar yang tak lagi memuat salib, melainkan batu hitam mengkilap. Ia berbisik, kitab itu bukan hilang, ia hanya sedang menunggu pembaca baru. Lalu ia memberikannya padaku, dan sejak saat itu, aku tidak bisa berhenti membaca. Setiap halaman membuat tubuhku lebih ringan, pikiranku lebih tajam, tapi ingatanku mulai menghilang. Aku lupa nama ibuku, lupa rasanya mencium aroma tanah basah. Tapi aku ingat halaman 77, tentang suara yang ingin keluar dari antara huruf-huruf itu. Sekarang aku tahu, kitab itu tidak ditulis. Ia ditangkap. Huruf-hurufnya adalah kurungan, dan aku, pembacanya, adalah kuncinya. Malam ini, suara itu berkata satu kalimat panjang dan jelas. Biarkan aku menjadi ajaran barumu. Dan aku mulai menulis kembali, dengan darahku sendiri. Aku bertemu dia di sebuah toko cermin tua, di jalan yang bahkan tidak ada di peta. Aku tidak sedang mencari siapa-siapa, hanya ingin melihat pantulan diriku dalam kaca yang tidak retak. Tapi saat aku berdiri di depan cermin antik itu, ia muncul, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai seseorang yang berdiri di belakangku, dalam kaca. Ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa, tapi pantulannya tetap ada, menatapku. Sejak saat itu, ia muncul di setiap cermin yang kutatap. Dalam bayangan, jendela, sendok logam, bahkan genangan air. Wajahnya sama sepertiku, tapi matanya berbeda, seperti menertawakan sesuatu yang belum ku ketahui. Aku mulai berbicara dengannya. Pertama dengan berbisik, lalu dengan suara keras. Ia menjawab, tanpa suara. Tapi aku mengerti. Aku tak tahu bagaimana, mungkin karena ia bagian dariku yang paling tersembunyi. Ia tahu segalanya tentangku, hal-hal yang bahkan tak pernah kuceritakan pada siapapun. Ia tahu siapa yang kucintai, siapa yang kutinggalkan, dan siapa yang kusesali. Biarkan aku jadi dia yang kucintai, katanya suatu malam dari dalam cermin kamar. Aku menertawakannya, tapi malam itu saat aku terbangun, aku melihat diriku sendiri tidur di ranjang. Dan yang berdiri di cermin bukan lagi aku. Kami mulai bertukar tempat. Hanya sebentar, katanya. Hanya saat aku butuh istirahat dari dunia ini. Ia akan mengambil alih, menjadi aku. Mencintai siapa yang harus dicintai, menyentuh siapa yang harus disentuh. Tapi ia lebih baik dariku, lebih percaya diri, lebih hangat. Orang-orang menyukainya lebih dari aku. Kekasih lamaku kembali padanya. Ibuku menelpon lebih sering. Anjing hitam di gang belakang bahkan mulai mengibas ekor saat melihatnya. Aku mencoba merebut tubuhku kembali, tapi setiap cermin yang kutatap hanya menampilkan ruang kosong. Dan sesekali, senyum licin dengan darah di sudut bibirnya. Aku sadar, ia mencintai dunia ini. Dan aku hanya pantulan kini. Aku bekerja sebagai pengantar jenazah. Bukan di masa sekarang, tapi di kota kecil yang tak lagi ada di peta. Sebuah tempat di mana kabut lebih dulu tiba daripada matahari. Dan semua nama di batu nisan ditulis dengan huruf tangan yang sama. Tanganku. Pekerjaanku sederhana. Menyopiri kereta jenazah dari rumah duka ke pemakaman. Tapi sejak beberapa bulan lalu,
keretaku tak bisa berhenti. Bukan karena rem rusak atau jalanan menurun, tapi karena setiap kali aku mencoba menghentikannya, penumpangnya belum siap turun. Awalnya kupikir ini hanya mimpi, tapi malam demi malam aku menyetir melewati jalan-jalan sempit, menuruni bukit-bukit yang sudah ku tahu luar kepala. Dengan satu peti mati di belakangku dan suara ketukan pelan dari dalamnya. Bukan minta dibuka, tapi seperti mengetuk irama. Malam ketiga, aku membuka peti itu. Kosong, tapi tetap berbobot. Keesokan paginya, aku coba turun di tikungan. Tapi jalan yang kulalui selalu kembali ke tempat yang sama. Putaran sempurna. Seperti dunia kecil yang hanya berisi aku, gerobakku, dan penumpang-penumpang yang belum tahu bahwa mereka sudah mati. Ada yang naik tanpa wajah, ada yang duduk berdampingan dengan tubuh mereka sendiri. Dan ada satu penumpang, seorang anak kecil yang terus bernyanyi lagu pengantar tidur. Lagu itu makin lama makin pelan, sampai aku tak bisa lagi membedakan antara nyanyiannya dan suara roda yang menggerutu. Aku pernah mencoba melompat, tapi tanah menolakku. Aku kembali terbangun di balik kemudi, dengan tangan menggenggam erat dan rute yang sama menyambutku seperti mantra. Yang paling menakutkan adalah malam ketika aku sendiri melihat diriku duduk di belakang, dalam peti, mata tertutup, tapi bibir tersenyum. Dan dari radio rusak yang tergantung di dashboard, hanya satu kalimat yang terdengar, berulang-ulang. Perjalanan belum selesai kalau penumpangnya belum siap turun. Sekarang aku tak tahu, apakah aku pengemudi, penumpang, atau jenazah. Tapi yang ku tahu pasti, kereta ini tidak berhenti. Dan malam belum selesai. Aku bekerja di kebun binatang. Di bagian karnivora. Bukan pekerjaan yang glamor. Kadang lebih banyak bau kotoran dan daging busuk daripada rasa takjub. Tapi aku suka rutinitasnya. Ada ketenangan dalam memberi makan makhluk buas yang tahu tempatnya. Sampai suatu hari, singa-singa kami menolak makan. 3 hari, 5 hari, 7 hari. Tidak ada darah di tanah, tidak ada tulang yang dibersihkan. Mereka hanya duduk di sudut kandang, memandangku dengan mata yang seperti mengingat. Salah satu singa itu bernama Amir, seekor jantan tua dengan surai keriting dan sorot mata yang tak seharusnya dimiliki binatang. Aku mulai bermimpi tentang dia, bukan mimpi biasa. Dalam tidurku, Amir bicara padaku dengan suara lelaki dewasa, penuh dendam dan sesuatu yang lebih purba dari amarah. Rasa dihianati. Kau tak mengenaliku ya, katanya suatu malam dalam mimpi. Tapi aku mengenal gigi dan tanganmu. Setiap kali aku terbangun, aku menemukan luka cakaran baru di lengan atau dada. Tapi CCTV kebun binatang tak menunjukkan apapun. Kandang selalu tertutup. Aku selalu sendiri. Sampai akhirnya aku menemukan foto tua di ruang arsip. Foto hitam putih dari tahun 1974. 6 laki-laki muda berdiri di depan gerbang sirkus keliling. Salah satunya tersenyum lebar, gigi ompong depan, topi miring. Namanya Amir. Ia menghilang tahun itu, tak ditemukan, tak dicari. Di balik foto itu ada tulisan tangan. Manusia bisa melatih singa, tapi tidak bisa menyembunyikan dirinya dari karma. Kini setiap malam, aku duduk di luar kandang Amir. Ia mendekat pelan, duduk tenang, dan memandangku seperti sedang menghitung. Kadang menguap, kadang mengejek. Aku mulai memasak daging dengan bumbu berbeda. Sedikit garam, sedikit jeruk nipis, sedikit pengakuan. Suatu malam nanti, aku tahu, aku sendiri yang akan masuk ke kandang itu. Bukan sebagai penjaga,
tapi sebagai hidangan. Dan kali ini, Amir akan makan. Aku tinggal sendiri di mercusuar. Tak ada daratan sejauh mata memandang, hanya laut, angin, dan batu karang yang tiap malam menyanyikan kidung nelangsa. Ini bukan hukuman, bukan pelarian. Kupilih kesunyian ini dengan sadar. Tugasku satu, menjaga cahaya tetap menyala. Mercusuar ini sudah tua, tapi lentera di puncaknya masih kuat. Kaca prisma kuno, api gas, dan cermin yang memantulkan sinyal bagi kapal-kapal yang tak ingin mati, aku memperlakukannya seperti jantung, seperti teman, seperti satu-satunya saksi hidupku. Suatu malam, lentera itu mati. Tak ada peringatan, tak ada suara letupan. Hanya kegelapan mendadak yang menelan langit dan laut seperti lubang hitam. Aku panik, memeriksa gas, sumbu, reflektor, semua tampak normal, tapi cahaya tak kembali. Lalu, kulihat cahaya lain. Bukan dari arah daratan, tak ada daratan. Tapi dari tengah laut, jauh di horizon, muncul satu titik terang kecil, berkedip, berkedip, berkedip. Seperti kode yang hanya aku yang bisa baca. Aku naik ke puncak mercusuar, membawa lampu kecil tangan dan teleskop tua. Yang kulihat membuat seluruh tubuhku dingin. Di kejauhan, berdiri mercusuar lain, identik. Sama bentuk, warna, bahkan patahan di puncaknya. Tapi terbalik, seolah tumbuh dari dasar laut ke atas langit. Dan dari atasnya, seseorang berdiri menatapku, membawa lentera. Dan orang itu adalah aku. Mataku, rambutku, luka di pipi yang kudapat waktu terjatuh 10 tahun lalu. Ia mengangkat lentera tinggi, dan dari kejauhan, aku tahu itu bukan cahaya untuk membentuk kapal. Itu adalah sinyal panggilan. Tugasku sudah selesai. Sekarang giliranmu untuk menyusul. Aku kembali turun, menyiapkan logbook terakhirku, menutup semua pintu, memastikan segala hal rapi seperti tamu yang tahu dirinya akan dijemput. Dan malam itu, aku naik ke puncak dan melompat ke laut. Bukan untuk mati, tapi untuk bergabung kembali dengan diriku yang sudah lama hilang. Aku selalu suka pasar malam. Cahaya lampion, bau karamel gosong, suara tawar-menawar, semua seperti pesta kecil untuk melupakan rutinitas. Tapi malam itu, ada satu stand yang tak pernah kulihat sebelumnya. Roda besar, terbuat dari kayu lapuk, dengan angka-angka kuno yang nyaris hilang. Penjaganya seorang perempuan tua dengan mata tertutup kain hitam. Senyumnya terlalu lebar, seakan tahu sesuatu tentangku. "Satu putaran saja," katanya. "Tidak perlu bayar, hanya perlu tidurmu." Aku tertawa, mengira itu candaan. Tanganku refleks memutar roda. Roda itu berdecit, berderak, dan akhirnya berhenti di angka 13. Perempuan itu mengangguk. "Selamat, hidupmu kini bukan milikmu sendiri." Aku mengabaikannya. Pulang, tidur. Dan saat bangun, aku bukan aku lagi. Aku berada di tubuh orang lain. Seorang pria gemuk dengan tato naga di lengan. Aku mengenali kamar asing, keluarga asing, bahkan wajahku di cermin asing. Panik, aku berlari, tapi tubuh itu tak bisa kutolak. Hari itu, aku hidup sebagai dia. Malam tiba, aku terlelap dan bangun sebagai orang lain lagi. Seorang wanita muda di dapur, seorang anak kecil di jalanan, seorang perwira tua yang hampir mati. Setiap tidur adalah putaran baru,
Setiap bangun adalah tubuh baru. Tapi satu hal sama, selalu ada bayangan perempuan tua itu menatap dari kejauhan, tersenyum di sudut mata. Aku mencoba menolak tidur, bertahan dengan kopi, dengan silet yang kugoreskan ke kulit, dengan rasa sakit yang menahan kelopak mata. Tapi tubuh-tubuh yang kutinggali tak selalu sekuat itu. Dan akhirnya aku sadar, roda itu bukan permainan. Ia adalah mesin kosmik yang tak bisa ditolak. Aku bukan lagi seseorang. Aku hanyalah penumpang. Kini aku takut bukan pada putaran berikutnya. Aku takut suatu hari bangun kembali dalam tubuhku sendiri. Karena aku tahu saat itu tiba, mungkin aku bukan lagi aku yang sebenarnya. Aku selalu percaya hukum adalah kebenaran. Aku hakim, suaraku adalah putusan, paluku adalah akhir dari segalanya. Hingga suatu malam, di meja sidang kosong, aku menemukan sepucuk surat. Tertulis dengan tanganku sendiri, namun tanggalnya 20 tahun ke depan. Vonis yang kau jatuhkan besok akan membuka pintu kiamat kecil. Jangan lakukan itu. Aku tertawa getir. Surat palsu, pikirku. Namun esoknya, berkas kasus yang kupegang persis sama seperti yang disebut di surat. Seorang pemuda dituduh membakar gereja. Bukti memberatkannya. Semua menuntut hukuman mati. Tanganku menggenggam palu. Kata-kata surat itu terus bergaung. Kalau aku menjatuhkan vonis, dunia mungkin akan berubah. Kalau aku tidak menjatuhkan vonis, hukum tak lagi berarti. Aku memilih tetap mengetuk palu. Terdakwa dinyatakan bersalah, hukuman mati. Saat palu jatuh, bumi bergetar. Jendela sidang pecah. Dari langit, hujan abu turun. Orang-orang berteriak, tapi aku hanya diam. Beberapa hari kemudian aku menerima surat kedua, lagi-lagi dari masa depan. Ini baru awal. Kau akan diadili oleh hukum yang lebih tinggi. Malam itu aku bermimpi. Aku duduk di kursi terdakwa. Ruang sidang penuh dengan wajah-wajah orang yang pernah kuhukum. Menangis, tertawa, memandangku dengan mata kosong. Hakimnya adalah diriku sendiri, lebih tua, lebih lelah, dengan timbangan emas di tangan. Dan aku tahu, tak ada pengacara yang bisa menyelamatkan aku dari sidang terakhir itu. Aku memutuskan untuk mati malam itu. Tali sudah kupersiapkan. Pohon besar di tepi hutan menjadi saksi. Aku naik, mengikat simpul, dan melompat. Tubuhku terguncang. Tapi anehnya, aku tidak mati. Aku hanya tergantung, menggantung, tidak bisa turun. Langit berubah. Bulan seakan lebih dekat, bintang-bintang berputar, dan bumi menjauh perlahan. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarikku ke atas. Aku menggantung di antara dunia. Tidak hidup, tidak mati. Setiap malam suara-suara datang. Bisikan orang-orang yang dulu kucintai. Mereka menertawakan, menangis, memanggilku pulang. Aku ingin menjawab, tapi lidahku kaku. Hari berganti bulan. Aku sudah lupa rasa lapar. Burung-burung hinggap di pundakku, tapi tak ada yang berani mematukku. Di bawahku, orang-orang lewat. Mereka menatapku, tapi seakan tak bisa mengenaliku. Seolah aku hanya bayangan yang menempel di langit. Aku menunggu.
Aku tidak tahu apa yang kutunggu. Mungkin dunia yang akan melupakanku, mungkin jawaban dari pertanyaan yang bahkan tak berani kutanyakan. Hanya satu yang ku tahu. Setiap kali aku membuka mata, aku makin yakin aku bukan lagi bagian dari bumi. Aku adalah pengorbanan yang tertinggal di langit. Aku menyiapkan jamuan makan malam dengan hati-hati. 13 kursi sudah kutata, 13 lilin sudah menyala. Para tamu datang sesuai undangan. Wajah-wajah lama, sahabat, musuh, juga mereka yang setengah kulupakan. Kami tertawa, kami bersulang. Suasana penuh riang, seolah malam itu adalah malam terakhir dunia. Lalu pintu berderit. Seseorang masuk. Dia tidak ada dalam undangan. Mantel hitam panjang menutupi tubuhnya, dan aroma tanah basah memenuhi ruangan. Ia berjalan pelan, menundukkan kepala, lalu duduk di kursi kosong yang seharusnya tak ada. Kursi ke-14. Tak seorang pun protes, tak seorang pun bertanya. Seakan semua tamuku tahu, memang ada yang belum lengkap sebelum dia datang. Aku menatapnya, wajahnya samar, tak bisa kutangkap. Dia tidak menyentuh makanan, tidak meneguk anggur, hanya menunggu sambil mengetuk meja perlahan. Ketukan itu seperti detak jam, menghitung sesuatu yang tak berwujud. Satu persatu, tamuku mulai diam. Tawa memudar, senyum membeku. Dan ketika aku kembali melirik kursi ke-14, kursinya kosong. Tapi lilin ke-14 tetap menyala, meski aku tak pernah menyalakannya. Aku seorang pencampur parfum kerajaan. Tugasku sederhana, menciptakan aroma yang bisa menghibur raja, menenangkan permaisuri, atau meninabobokkan bayi mahkota. Tetapi malam itu, seorang utusan berkerudung datang membawa botol kaca kosong. Isi dengan sesuatu yang tak pernah ada di dunia, katanya. Aku tertawa kecil, mengira itu lelucon. Namun ketika ia menghilang, aku sadar bahwa kerudungnya tak pernah menyentuh lantai, seolah ia melayang. Malam demi malam, aku mencampur sari bunga, detah pohon, bahkan tetesan embun yang kutampung dari daun sebelum fajar. Semuanya wangi, tapi hampa. Tak satu pun terasa seperti yang tak pernah ada. Hingga suatu dini hari, ketika aku tak sengaja menjatuhkan setetes darah dari jariku ke dalam botol. Cairan itu berkilau, lalu mengeluarkan aroma yang membuatku bergetar. Wangi masa kecilku. Bayangan ibuku di ambang pintu, suara ayah memanggil dari jauh, bahkan bayangan rumah yang sudah lama hancur. Semuanya kembali. Aku menutup botol itu, gemetar. Dan sejak hari itu, setiap kali kucium parfum tersebut, aku tidak lagi berada di ruang kerjaku. Aku hidup kembali di kehidupan yang bukan milikku. Aku tak tahu, apakah yang kubangkitkan adalah ingatan atau kehidupan lain yang menuntut agar aku kembali ke sana. Aku tidak pernah ingat kapan tepatnya aku menandatangani kontrak itu. Mungkin di antara mimpi yang samar, mungkin pula di ruang kosong yang hanya dihuni suara-suara asing. Yang kuingat hanyalah meja kayu tua, selembar kertas pucat yang tampak berdenyut seperti jantung, dan pena yang meluncur tanpa kugerakan. Setiap huruf yang tertulis mengeluarkan aroma asap terbakar, seakan kata-kata itu sendiri terbentuk dari bara yang padam. Sejak malam itu, tidurku tak lagi milikku. Aku terjaga di pagi hari dengan rasa letih seolah semalaman bekerja. Dan dalam mimpi, aku selalu melihat kota yang tidak ada dalam peta. Dihuni wajah-wajah yang kabur namun memanggil namaku dengan penuh tuntutan. Suatu kali, aku mencoba merobek kontrak itu. Namun kertasnya mengeluarkan suara nafas, seperti ada paru-paru yang tersayat. Tulisan di atasnya bergetar, berganti bentuk, lalu muncul satu kalimat baru.
Setiap ingkar akan menambah satu malam yang tidak kau ingat. Sejak itu, aku mulai kehilangan hari. Jam di dinding tetap berdetak. Orang-orang tetap menyapa aku. Tapi aku tahu, di sela-sela waktu ada potongan diriku yang diperdagangkan. Di dalam cermin kamar, aku melihat asap menempel pada wajahku. Ada senyum samar yang bukan milikku. Dan di belakangku, selalu ada kursi kosong menunggu. Aku merobohkan rumah tua peninggalan kakek dengan tangan sendiri. Bata demi bata ku lepaskan, debu memenuhi udara, seakan tiap kepingan tembok ingin menjerit. Hingga akhirnya aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kucari. Sebuah pintu kecil yang tertutup rapat di balik susunan bata. Tak tercatat dalam denah, tak pernah disebut dalam cerita keluarga. Tanganku gemetar saat menariknya terbuka. Di dalamnya hanya ada sebuah kamar sempit berisi meja anak-anak, kursi mungil, dan dinding yang penuh coretan. Coretan itu bukan sekedar gambar, melainkan potongan ingatan. Potongan wajah, potongan tempat, bahkan potongan dari masa kecilku yang kukira sudah lama kupadamkan. Namun, ada satu detail yang membuat napasku terhenti. Di sudut kamar itu berdiri sosok kecil. Tubuhnya samar, wajahnya persis seperti aku, di usia 7 tahun. Ia menatapku, tersenyum dengan gigi yang belum lengkap, lalu berkata, "Akhirnya kau pulang." Aku selalu menunggu malam, bukan untuk tidur, melainkan untuk menyaksikan bintang jatuh. Orang lain menganggapnya keberuntungan. Aku tahu, itu pertanda. Setiap malam, tepat pukul 12, sebuah garis cahaya melesat di langit. Dan anehnya, selalu jatuh di tempat yang sama, di atas rumahku. Awalnya aku mengira itu kebetulan, tapi bekas jatuhnya cahaya membekas di atap genteng. Retakan halus seperti pecahan kaca. Malam demi malam, retakan itu bertambah banyak, seperti jaring laba-laba yang merambat ke seluruh langit. Suatu malam, aku melihat lebih jelas. Bintang-bintang itu bukan jatuh, melainkan runtuh, pecahan dari kubah langit. Dan di balik retakan itu, ada sesuatu yang mengintip. Mata besar, hitam, tanpa kelopak, menatapku. Sejak saat itu aku tak berani menutup mata, karena jika aku tertidur, aku takut saat bangun nanti bukan langit yang menatapku, tapi dunia yang benar-benar runtuh. Malam itu, aku berdiri di tepi danau yang selalu menjadi tempat pelarianku. Airnya tenang, memantulkan bulan penuh yang menggantung di atas kepala. Biasanya aku bisa melihat wajahku sendiri di permukaannya, samar-samar bergetar oleh riak kecil. Tapi malam ini berbeda. Pantulan itu tidak mengikutiku. Aku menggerakkan tangan, ia tetap diam. Aku mundur selangkah, ia tetap menatapku dengan mata yang terlalu bulat, terlalu hitam. Perlahan permukaan air bergetar, pantulan itu keluar dari danau setetes demi setetes, seperti cermin cair yang membentuk tubuh. Kaki basahnya menapak di tanah, namun tidak menimbulkan suara. "Aku sudah lama menunggumu," katanya. Dengan bibirku sendiri, aku berlari, tapi bayanganku yang kini hidup itu berjalan mengikutiku. Selalu tepat di belakang, selalu satu nafas lebih dekat. Aku pikir menjadi pengasuh hanyalah pekerjaan biasa. Rumah besar itu penuh cahaya. Dindingnya seakan terbuat dari pantulan emas matahari. Namun sejak aku bertemu anak itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Ia duduk di ranjang kecilnya, tubuh mungil dengan kulit pucat berkilau, seolah-olah tubuhnya sendiri memancarkan cahaya. Bola matanya kuning terang seperti mentari, dan setiap kali aku menatapnya, aku merasa terbakar dari dalam. Malam pertama, aku mencoba menidurkannya. Kubacakan dongeng, kusanyikan Nina Bobo,
Kututup tirai jendela. Tapi tetap saja ia duduk, matanya terbuka lebar. Ia tidak pernah mengedip, tidak pernah tidur. Semakin lama aku di rumah itu, aku mulai menyadari matahari tidak pernah benar-benar terbenam di sana. Jam dinding berhenti dan waktu terasa melingkar, seperti siang yang abadi. Anak itu terus menatapku, seakan menunggu sesuatu. Lalu suatu sore, aku melihat bayangan di matanya. Bukan bayangan kamar, bukan bayanganku, melainkan sebuah dunia lain yang hangus terbakar. Dan saat aku menatap lebih dalam, aku sadar bukan aku yang sedang menjaganya. Dialah yang selama ini sedang mengawasi aku. Aku terbangun bukan di ranjangku, melainkan di sebuah ruangan putih tak bertepi. Suaranya lebih dulu datang daripada cahaya. Sebuah trompet panjang, nyaring, seakan merobek udara. Di depanku, kursi-kursi sidang berderet tanpa akhir, dan satu persatu mulai terisi. Mereka bukan hakim, bukan juri, melainkan wajah-wajah yang pernah kutinggalkan. Ada yang kubunuh dengan sengaja, ada yang mati karena keputusan-keputusan kecilku. Bahkan, ada yang namanya nyaris kulupakan. Tapi mereka semua datang, duduk, menatapku. Di podium tertinggi, seorang pria berjas abu-abu membuka sebuah buku yang terlalu tebal untuk ditutup kembali. Tangannya gemetar, namun suaranya mantap. Semua yang telah kau lakukan akan dibacakan ulang. Aku ingin membela diri, aku ingin berteriak. Namun suara trompet kembali bergema. Kali ini lebih keras, membuat tubuhku kaku. Lalu, dari sudut ruangan, aku melihat seseorang berdiri. Bukan korban, bukan saksi. Itu adalah diriku sendiri, mengenakan jubah putih, menatapku dengan mata dingin. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Giliranmu untuk mendengar." Dan saat itu, seluruh ruangan bergema oleh suara-suara masa lalu. Bukan hanya manusia, tetapi benda, tempat, dan bahkan waktu yang kulukai. Aku sadar, aku bukan terdakwa di sini. Aku adalah sidang itu sendiri. Aku berjalan kembali ke kota yang dulu kutinggalkan. Jalan-jalan, gedung-gedung, bahkan aroma udara. Semuanya terasa akrab. Tapi saat ku coba menyapa orang-orang, mereka menatapku seakan aku orang asing. Di jendela toko pantulanku terlihat sedikit berbeda. Senyumku lebih tenang, mataku lebih tua. Setiap langkah membawa aku ke sudut yang pernah ku kenal. Namun setiap detailnya berubah. Bangku taman yang dulu kayu, kini batu. Jam kota yang selalu terlambat, kini berdetak tepat. Aku bertanya dalam hati, apakah ini dunia yang sama, ataukah aku telah kembali ke dunia lain yang serupa? Di tengah alun-alun kulihat lingkaran batu besar bercahaya samar. Orang-orang berdiri mengelilinginya. Wajah mereka samar, seperti belum selesai digambar. Aku berdiri di tengah lingkaran itu, dan tiba-tiba semua suara hilang. Lalu aku mendengar bisikan yang sangat jelas. Suara yang selama ini mengikuti langkahku sejak cerita pertama. Setiap awal adalah akhir. Setiap akhir adalah awal. Dan kau selalu berada di tengah lingkaran itu. Aku tersenyum, karena untuk pertama kalinya aku tahu perjalanan ini bukan tentang tempat yang kutuju, melainkan tentang lingkaran yang harus kututup.